Tuhan, mari kita masuk dalam hadirat lagi, mengagungkan, kita memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Ya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik. Haleluya Yesus. Lebih lagi Tuhan, kami mau hadir. Kami tinggikan dan kami agungkan Engkau Tuhan di atas segala-galanya. Haleluya. Sungguh baik Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu, kemurahanmu dalam hidupku tak terukur. Kasih-Mu Tuhan, kami datang, kami sembah, kami puji Kau yang kami muliakan. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh Tuhan, kami bersyukur. Sungguh baik bagi kami, bagi kami. Ini hati kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Kami bawa ke atas mezbah-Mu Tuhan. Kami persembahkan di pagi hari ini sebagai satu persembahan yang kudus, hidup dan berkenan kepadamu Bapa. Kami bersyukur untuk hari ini Bapa, satu kesempatan yang Kau berikan untuk kami masuk di dalam hadirat-Mu lebih lagi Bapa, untuk kami menyembah memuliakan Engkau Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau yang mendidik dan melawat setiap hati dan hidup kami. Kami percaya di pagi hari ini, ketika kami meninggikan dan memuliakan Engkau, satu simfoni yang indah kami persembahkan. Dan kami percaya saat pagi hari ini surga mendengar pujian dan penyembahan kami Tuhan. Sebab apa yang kami lakukan, kami kerjakan di pagi hari ini hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau bekerja dalam hidup kami. Engkau melawat kami di pagi hari ini Bapa. Sebab kami percaya bahwa ketika kami datang dengan satu kerinduan yang dalam akan Engkau, kami menemukan jawaban di dalam hadirat-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Biarlah ibadah ini adalah ibadah yang diberkati Tuhan. Ibadah yang dimana kami boleh bersorak-sorai memuliakan dan meninggikan nama-Mu Bapa. Dan kami percaya Tuhan bahwa setiap yang mendengar,
Setiap yang Tuhan Yesus boleh Tuhan Yesus dilawan dan diberkati Tuhan tanpa terkecuali Bapa. Kami tinggi dan kami muliakan Engkau Bapa. Dan kami mulai ibadah ini Tuhan di satu nama yang heran yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat yang berdiri dalam hadirat Tuhan. Mari kita puja, kita sembah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Yesus Kristus namanya. Kami angkat hati dan hidup kami Tuhan pagi hari ini. Kami beri Engkau yang terbaik Tuhan. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Mari katakan Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau Yesus. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri. Kau hadir di tempat ini Tuhan. Jamah dan lawat setiap hati yang terangkat kepadamu pagi hari ini Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah, sembah dan puji penuhi tatamu. Haleluya. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Haleluya. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus
Yesus Tuhan ada. Amin. Kami sembah dan puji kita. Sembah dan puji kita. Sembah dan puji kita. Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Sorak-sorai untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Adalah Raja di atas segala raja. Tuhan kita yang patut kita puji dan kita sembah. Karena kita adalah umat pilihan Allah. Kita memuliakan Raja kita. Mari kita semua umat pilihan Allah. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, haleluya, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua muliakan Tuhan. Kita umat pilihan Tuhan. Dan sorak-sorai Tuhan kita. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat, mari saudara-saudara, sorak-sorai Tuhan kita. Bukan bangkit, haleluya, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, haleluya, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah. Bukan bangkit, mari angkat tangan kepala saudara. Sekali lagi, lebih semangat lagi. Haleluya. Dialah, katakan bukan bangkit, bukan bangkit. Haleluya. Nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja.
kita sorakan haleluya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Kamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Ku angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan lewati, sebab Engkau sertaku. Amin. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesus. Mari angkat tangan, sorakan haleluya. Tanganku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, katakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Haleluya, mari angkat tangan sorak haleluya. Yes, haleluya. Namamu berkuasa, sudah bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selama. Soal-soal itu Tuhan kita, haleluya. Yesus. Dan duduk kembali dalam hadirat Tuhan, saudara. Di nama Tuhan, kita bersorak-sorak untuk Tuhan kita. Kita akan berikan persembahan yang pertama. Tugas membawa persembahan, boleh mempersiapkan diri. Allah sumber kuatku, haleluya. Milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber
kita berdiri dalam hadirat Tuhan. Waduh, Allah sumber. Waduh, Allah sumber. Waduh, dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita. Hanya Tuhan yang menjadi sumber kedamaian dalam hidup kita. Hanya Tuhan yang menjadi sumber pengharapan dalam hidup kita. Dan hanya Tuhan yang menjadi sumber dari segala sumber dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah, kami panggil, puji muliakan, tinggikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Patut kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, di mana kuasa-Mu yang besar, pertolongan penyertaan-Mu yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami, dan pemeliharaan-Mu dari hari ke hari, penyertaan-Mu memungkinkan kami kembali pada saat pagi hari untuk kembali datang menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau, kami butuh Engkau Tuhan. Karena kami tahu bahwa hidup ini Tuhan semakin hari semakin berat. Tapi kami datang kepadamu dan tangan Tuhan terulur untuk menopang kami, memegang hidup kami dan menuntun kami, untuk kami dapat hidup dalam kebenaran dan kekudusan Allah. Terima kasih Bapa, kami siap menerima kebenaran firman Allah. Urapi dan berkati firman-Mu, serta urapi kami semua, sehingga Roh Kudus memberikan pencerahan akan firman yang kami dengar. Bukannya menjadi pendengar, tapi pelaku-pelaku firman Allah. Kami mau terima firman Allah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur kalau kita ada sebagaimana ada pada pagi hari ini, bukan karena kekuatan kemampuan kita, tetapi semata-mata karena kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih Tuhan yang dilimpahkan dalam hidup kita, kembali membawa kita untuk bersama-sama dapat mengerjakan keselamatan, mengerjakan yaitu pekerjaan Tuhan. Kita tetap masih percaya Tuhan, kita masih mengasihi Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita akan bersama-sama menikmati kehadiran Tuhan melalui firman Allah yang terdapat dalam Roma pasal 8 ayat 29 ayat sampai 30, bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga, kembali lagi Roma pasal 8 ayat 29 sampai ayat 30, bagian yang ketiga. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin, saudara. Kembali firman Allah, temanya sama rencana Allah bagi umat manusia. Termasuk saya. Jadi rencana Allah ini bukan hanya untuk orang Kristen, tapi untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini. Cuma saudara kasih, apakah umat manusia di muka bumi ini mengerti rencana Allah? Rencana Allah, rancangan Allah bukan kebinasaan, kecelakaan, saudara. Tetapi rencana Allah adalah keselamatan dan damai sejahtera. Bahkan membawa hidup kita untuk memiliki masa depan yang penuh dengan harapan. Itulah rencana Allah. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, suatu bukti di mana banyak orang yang tidak menanggapi dan tidak meresponi. Bukan hanya orang luar, tapi orang Kristen pun juga termasuk di dalamnya. Tapi mari pagi hari ini kita datang kepada Tuhan, kita untuk mengerti rencana Tuhan, masuk dalam rencana programnya Tuhan. Sehingga apa, saudara kasih? Untuk apa? Ya, kita masuk dalam rencana dan programnya Allah, yaitu menjadi serupa dengan anaknya, gambaran anaknya. Rupa dan gambar Allah yang diciptakan oleh Allah sempurna itu dikembalikan. Jadi mengapa kita ibadah, mengapa kita percaya Yesus?
supaya kita rupa Allah yang rusak oleh karena dosa dan kejahatan dikembalikan lagi. Saudara kasih dalam Yesus dikatakan mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini, yaitu di mana panggilan, pilihan, ya penentuan kebenaran dan kemuliaan. Saudara kasih dalam situ yang pertama kita lihat rencana Allah memilih manusia untuk apa? Saudara itu dipilih oleh Allah. Saudara. Jadi kalau saudara bisa datang kepada Tuhan, itu bukan kita minggu yang lalu, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Bahkan dikatakan kalau Bapakku di surga tidak menarik kita untuk datang kepada Tuhan, tidak bisa. Jadi saudaraku kasih, orang Kristen yang percaya Yesus itu adalah umat apa? Pilihan Allah. Mengapa saudara minder? Mengapa saudara takut? Mengapa saudara merasa rendah diri? Saudara adalah pilihan. Dipilih oleh Allah. Berarti pilihan adalah ada nilai lebih, nilai plus, atau suatu keistimewaan berharga di hadapan Tuhan. Amin saudara. Untuk apa Tuhan memilih kita semua? Tentu yaitu diselamatkan. Dari apa saudara? Dari hukuman. Bab upah dosa adalah maut. Orang yang berdosa dihukum. Saudara. Nah, untuk diselamatkan. Jadi saya dan saudara dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan. Ya, saudara, diselamatkan. Ya, arti keselamatan itu banyak. Selamat atau salum, diberi damai sejahtera. Diselamatkan berarti diberi kesejahteraan, diberi kedamaian, diberi sukacita, diberi ketenangan, ketentraman. Dunia sedang kacau, semrawut, tapi saudara diselamatkan dari semuanya itu. Amin saudara. Apa yang menimpa dunia tidak akan menimpa saudara. Itu arti diselamatkan. Bukannya keselamatan di dunia ini saja, tapi keselamatan yaitu di dunia bahkan sampai di akhirat. Amin saudara. Di dalam Yesus, di Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, di bawah kolong langit di atas bumi tidak ada satu nama yang dapat menyelamatkan manusia kecuali nama Yesus. Makanya percayalah kepada Yesus supaya engkau selamat. Saudara, inilah rencana Allah. Diselamatkan. Setelah diselamatkan apa? Saudara dijadikan anak-anak Allah. Setiap orang yang menerima dia, percaya kepada dia, diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Kalau anak Allah berarti waris kerajaan surga. Allah itu Bapa kita. Apa yang dimiliki oleh Bapa kita miliki. Amin saudara. Selanjutnya apa? Menjadi warga kerajaan Allah. Menjadi keluarga kerajaan Allah. Itu tujuan Allah memilih kita. Dikatakan dari semula. Berarti sebelumnya, saudara, ya. Sebelumnya kita mengetahui. Sebelumnya kita mengenal Tuhan. Tuhan sudah merencanakan semuanya itu. Saudara. Tidak pernah saudara berpikir, kok aku bisa tinggal di gereja Kali Putih ini? Aku bisa berjemaat. Berpikir dari lahir aku nanti ke gereja situ. Sudah tahu? Ini semua rencana Tuhan.
rencana kita beda dengan rencana Tuhan. Amin saudara. Saya dulu keluar dari sekolah Alkitab kelas 2, saya kepingin ada di daerah Samarinda sana. Ada teman menawari banyak pelayanan di sana. Itu rencana saya, mau berangkat ke sana. Saudara. Tetapi rencana Tuhan tidak di sana, rencana Tuhan harus ada di sini. Inilah rencana Tuhan. Dikatakan dipilih sebelum dunia ini dijadikan. Ya. Sebelum dunia ini dijadikan. Saudaraku kasih, sebelum dunia dijadikan saya dan saudara di mana? Artinya apa? Pilihan Tuhan ini adalah saudara siapa dipilih menjadi diselamatkan, menjadi anak Tuhan, menjadi keluarga. Itu semua hanya kasih karunia Tuhan. Dan tidak ada jasa apa-apa. Tadi dikatakan ayat yang saya katakan, kalau Bapa tidak menarik orang datang kepada Yesus, tidak ada orang bisa datang. Orang datang kepada Yesus karena oleh Bapa. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-44. Jadi Bapa yang menarik. Yang kedua, dikatakan tadi yang pertama memilih, yang kedua menentukan. Dikatakan menentukan dari semula. Untuk apa? Ditentukan dari semula. Di mana manusia mula-mula diciptakan menurut. Nah, di sini menentukan dari semula menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Segambar dengan Yesus Kristus. Dari semula seperti itu, saudara. Mulai manusia diciptakan awal. Ya, menjadi serupa dengan Allah. Artinya apa? Memiliki karakter dan sifat-sifatnya Allah. Sekarang manusia begitu kejam, begitu jahat, salah paham, terjadi perang. Ya kan? Hanya salah paham. Kadang-kadang orang hanya dilihat gitu, dipentelengi, saudara jadi gelut. Ya kan? Gampang sekali. Saudara, kenapa? Karena sifat karakter Allah tidak ada dalam hidup manusia. Ya, saudara kalau dengar berita setiap hari ngeri, saudara. Ya, ngeri sekali. Begitu jahatnya manusia, begitu kejamnya manusia. Kalau bosnya begitu mentoloni manusia. Dengan anak dewe, dengan orang tuanya sendiri, dengan kekasihnya, dan seterusnya, saudara. Dan itulah penggenapan nubuat Yesus pada akhir zaman. Kasih semakin berkurang, dosa kejahatan semakin bertambah-tambah. Yang jahat bertambah jahat, yang dosa bertambah dosa, yang najis bertambah. Tetapi yang benar bertambah benar, yang suci bertambah suci. Saudara, biarlah kita bertambah-tambah di dalam kasih, iman, dan pengharapan kepada Yesus. Jangan berkurang, saudara. Saudaraku kasih dalam diskusi ini, saya tidak akan banyak berbicara tentang yang kedua, ditentukan. Jadi maksudnya saya dan saudara dipilih, ditentukan, dibawa untuk menjadi serupa dengan anaknya. Yang ketiga, saudara pun kasih, di sini dikatakan ada kata memanggil, dipanggilnya. Ya, dipanggilnya, mereka juga dipanggilnya, saudara. Ya, dipanggil pada rencana Allah. Jadi rencana Allah yang memanggil kita semua, memanggil saya dan saudara yang ketiga ini, tidak ada kata-kata ditentukan. Oh, ini ditentukan, dipanggil, diputuskan. Tidak, saudara. Ya, tidak ada kata-kata ditentukan dari semula. Ya, dipanggil bukan dari penentuan, saudara, tetapi melalui proses. Melalui proses, saudara. Memanggil yaitu memanggil, semua manusia dipanggil. Semua diundang oleh Tuhan, marilah engkau yang berlelah menanggung berat datang kepadaku. Untuk apa? Untuk berkumpul, bersekutu dengan Tuhan. Saudara, ya,
berkumpul, bersekutu, memanggil orang-orang yang telah dipilih. Setelah dipilih berarti dipanggil. Jangan saudara merasa bangga, aku adalah umat pilihan Allah, aku sudah menjadi anak Allah, aku sudah menjadi warga kerajaan surga. Ini panggilan, berbicara tentang panggilan. Jadi saya dan saudara ini bisa percaya Tuhan itu karena panggilan Tuhan yang memanggil panggilan. Tinggal saudara ada pujian, dengar dia panggil nama saya, dia dengar panggil namamu. Dengar tidak, dengar-dengaran tidak, akan suara Tuhan. Panggilan Tuhan. Ada istilahnya bahwa yaitu mereka, teman-teman saya pada waktu tahun 77, 79 itu saudara, ada yang sudah mereka sebagai dokter. Mereka sebagai pengusaha. Sukses saudara. Ya. Dan ada lagi, ada profesi yang lainnya. Dia tinggalkan dokternya, dia tinggalkan yaitu usahanya, masuk sekolah Alkitab. Mengapa? Itu panggilan Tuhan. Kalau bukan panggilan Tuhan, saudara, sekolah untuk jadi dokter biayanya banyak, harus yaitu bersusah payah belajar, ternyata dia jadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan Pantekosta. Selalu pas saudara. Dikasih baju, padahal bajunya besar, dipakai, oh ya sudah pas. Dikasih sepatu, padahal sepatunya itu kebesaran, oh pas. Kalau enggak gitu saudara diambil lagi saudara. Itulah karena panggilan. Jadi saya dan saudara ini bisa percaya Tuhan, pagi ini saudara ada di gereja ini karena saudara mendengar panggilan Tuhan. Amin. Makanya kalau saudara Tuhan memanggil saudara, saudara harus dengar-dengaran. Kalau ingin saudara bahagia di dalam Tuhan, ada sukacita di dalam hidup saudara. Aku kasih dalam Yesus Kristus, berarti setelah dipilih, dipanggil, diseleksi lagi. Dan saya saudara ini lulus daripada seleksi. Dipanggil, saudara disaring, ada penyaringan. Melalui apa? Melalui firman Allah dan melalui Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu memeteraikan saya dan saudara. Supaya saya dan saudara benar-benar mempertahankan pilihan, mempertahankan yaitu di mana sudah ketentuan dari Tuhan, ya dapat mempertahankan yaitu melalui kuasa Roh Kudus, ya dipanggil untuk apa? Untuk ditebus, dimeteraikan, jadi anaknya tadi saya katakan, jadi umatnya. Untuk apa? Untuk saya dan saudara bertobat sehingga tidak lagi hidup dalam kejahatan. Supaya rupa Allah itu kembali kepada kita, harus bertobat saudara. Dan percaya kepada Yesus sebagai penolong dan juru selamat. Itu yang ketiga. Yang keempat saudara, ya dikatakan setelah dipanggil dibenarkan. Ayat 30 itu. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkan. Dibenarkan saudara. Aku kasih dalam Yesus, saya dan saudara tidak cukup hanya dipanggil tetapi dibenarkan. Tadi saya katakan teman-teman saya tadi yang punya usaha sebagai dokter tadi, yaitu untuk menjadi hamba Tuhan dia harus sekolah, namanya sekolah Alkitab. Itu proses. Harus mau diproses, dibenarkan saudara. Melalui proses setelah dipanggil kita dibenarkan, kita dibekali, kita menerima firman Tuhan, kita baca firman Tuhan. Saudara kasih, selanjutnya saudara kasih dibenarkan melalui iman. Melalui iman. Iman itu adalah pemberian Allah.
Jadi saudara bisa percaya Tuhan bukan karena saudara. Tadi Bapak yang menarik saudara, Tuhan menanamkan iman. Firman Tuhan dikatakan ya, perumpamaan seperti iman seperti biji sesawi. Jadi seperti yang ditanamkan dalam hidup saudara. Nah sekarang saudara, iman itu bertumbuh atau tidak dalam hidup saudara? Iman itu bertambah apa tidak dalam hidup saudara? Apakah iman itu malah mati? Iman itu harus bertumbuh. Dikatakan yaitu bertekun dalam iman. Iman itu harus bertumbuh, bertambah. Akhirnya apa? Menjadi kuat dan kokoh dalam menghadapi masa sulit, masa sukar. Dalam menghadapi dunia yang semakin hari semakin kacau, semakin tidak menentu. Tapi kalau sudah percaya Yesus Kristus pasti pelihara kita. Amin. Lindungi kita, tolong kita. Ya, mencukupkan segala keperluan kita di dalam Yesus Kristus, saudara. Roma pasal 12 ayat yang ketiga, bahwa oleh kasih karunia, kasih yang diberikan kepada kita itu kasih karunia oleh iman kepada Yesus Kristus. Di situ katakan jangan kamu memikirkan perkara-perkara yang besar, saudara. Ya, berdasarkan kasih karunia dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang yang hadir saat ini satu persatu di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi masing-masing punya iman tidak sama, kan begitu. Saudara menghadapi masalah, masa kesulitan, suami istri pun tidak sama punya iman. Suaminya tegar, ayo wis kita berdoa maju terus, gini, istrinya Allah wis buktinya kayak gini dan seterusnya, tidak sama. Punya kadar iman tidak sama. Banyak orang mau menghakimi, mengadili sesamanya karena mereka tidak tahu bahwa Tuhan memberikan iman sesuai ya dikatakan kepada mereka masing-masing. Tidak sama, saudara. Nah, saudara pun kasih dalam Yesus Kristus. Jadi jangan kita memikirkan hal-hal yang tinggi, yang besar. Dunia ini sebesar ini. Tidak bisa muat dalam otak kita, saudara. Tidak bisa juga masuk dalam hati kita. Ya. Jadi saudara pun kasih, di sini dikatakan bahwa dibenarkan oleh karena iman. Ya. Galatia pasal yang ketiga ayat 24-26. Kita dibenarkan bukan oleh hukum Taurat, tetapi iman kepada Yesus Kristus. Hukum Taurat itu hanya penuntun, petunjuk jalan, menuntun kita untuk yaitu bertemu dengan Yesus. Untuk menyembah Yesus, beribadah kepada Yesus, itu hanya penuntun, saudara. Dibenarkan bukan oleh hukum Taurat, tetapi oleh iman kepada Yesus Kristus. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan karena iman. Saudara sudah dipanggil, dipilih, tentukan kalau saudara tidak punya iman, saudara tidak bisa dibenarkan. Hanya terima firman Allah dengan percaya itu yang akan memproses hidup kita jadi benar. Oleh iman kepada Yesus Kristus engkau diselamatkan. Demikian pula Titus pasal 3 ayat 4-7. Kita dibenarkan oleh Yesus untuk mendapat apa? Hidup kekal. Jadi ada tujuan Allah memilih kita untuk apa? Ditentukan untuk apa? Dipanggil untuk apa? Dibenarkan untuk apa? Dalam ayat ini dikatakan dibenarkan oleh kasih karunia untuk mendapat hidup yang kekal. Hidup kekal itu ada dua, saudara. Tahu? Di mana? Di neraka dan di surga. Di neraka orang tidak mati. Iya kan? Mereka
dibakar, dia ada di dalam api neraka tapi tidak bisa mati. Saudaraku kasih. Nah, bagaimana caranya supaya kita mendapat hidup kekal luput daripada api neraka? Kita mau dibenarkan, kita mau diproses, kita mau dibentuk untuk menjadi serupa dengan Tuhan, membawa kita untuk mendapat hidup yang kekal, saudara. Saudaraku kasih, jadi di sini dikatakan ya, bukan oleh perbuatan baik, tapi karena kemurahan Tuhan. Amin, saudara. Yang terakhir, amin. Yang terakhir, ya memang yang terakhir cuma 5, saudara. Sudah diteruskan apa pulang? Yang terakhir apa, saudara? Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Siapa saya dan saudara ini kok dimuliakan oleh Tuhan? Urip mulya, seneng, nggak kekurangan apa-apa, kan begitu itu arti mulya, urip mulya. Semua ada, serba ada. Mau apa saja bisa. Itu arti urip mulya. Dimuliakan. Ya, saudaraku kasih dalam Kristus, dimuliakan berarti dipuji, dihormati. Ya, dihormati. Saudara, sebetulnya hanya Tuhanlah yang patut menerima kemuliaan. Amin, saudara. Hanya Tuhan yang patut dihormati. Hanya Tuhan yang patut dipuji, disembah, ditinggikan. Tapi mengapa Allah mau memuliakan kita? Kalau saudara telah terima 4 hal tadi, ingat yang pertama, dipilih. Yang kedua, mau ditentukan oleh Tuhan. Nurut Tuhan maksudnya. Yang ketiga, dipanggil. Mau dengar suara Tuhan. Hari Minggu Tuhan panggil ibadah. Saudara, Tuhan memanggil untuk ibadah, untuk dengar firman Tuhan. Tapi saudara kemana? Halo? Oh, karena sibuk, repot, repot, saudara. Tadi dikatakan, yang ketiga, yang keempat mau dibenarkan oleh firman dan Roh Kudus. Kita ini dibawa firman Allah dan Roh Kudus ini membawa kita supaya kita hidup benar. Sing uripku sing bener. Tahu saudara tahu ya kata-kata hidup benar. Nggak neko-neko, nggak macem-macem, nggak aneh-aneh, nggak jadi wong sing nyeleneh. Ya. Tapi apa adanya. Karena kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Hanya Allah yang patut dimuliakan dan menerima pujian, hormat, dan penyembahan. Tetapi ini dikatakan yaitu mereka yang dibenarkan, mereka yang berarti yang telah menerima 4 hal tadi. Saudara sudah dipanggil, ditetapkan, mau dibenarkan oleh Allah, maka saudara telah menjadi serupa dengan Tuhan. Saudara akan bersama-sama terima kemuliaan kekal. Amin, saudara. Luar biasa, saudara. Makanya kalau kita mendapatkan perlakuan tidak adil, ya, ada tekanan dalam hidup kekristenan kita, ada tantangan, penderitaan, hinaan, olokan, kita direndahkan, difitnah, saudara tidak perlu membela diri. Saudara ini milik Tuhan. Tuhan nanti akan membela kita. Tidak usah takut, tidak usah khawatir, tidak usah cemas, tidak usah mengeluh, tidak usah protes. Tuhan, aku sudah setia, sudah sungguh-sungguh. Kenapa aku mengalami seperti ini? Tidak usah. Saudara, kita serahkan kepada Tuhan. Amin, saudara.
Ini maksud Tuhan, yaitu rencana Tuhan dalam kehidupan gereja Tuhan kepada kita semuanya. Saudara, kita bergantung kepada Tuhan. Itu sebabnya kita selalu berharap, bergantung, berserah hanya kepada Tuhan yang setia. Amin, saudara. Ya, saudara kasih, kita nanti akan melihat janji Tuhan pasti digenapi, yaitu dimuliakan. Ya, jadi penderitaan yang saudara terima di muka bumi ini, ya, karena saudara telah hidup dalam pilihan, penetapan, panggilan dan dibenarkan, saudara harus banyak menanggung akibat karena percaya Yesus, dibenci, diolok, disiksa, bahkan diadili. Ya, kebenaran kita sudah dibenarkan, jadi saudara tidak usah membenarkan diri, membela kebenaran. Kebenaran itu akan menolong saudara. Amin, saudara. Kebenaran itu minggu yang lalu adalah firman Tuhan. Siapa firman Tuhan? Adalah Yesus. Tidak usah membenarkan diri sendiri. Ada yang membenarkan, yaitu Yesus Kristus, saudara. Saudara kasih dalam Yesus Kristus. Ya, jadi penderitaan yang kita alami di dunia, masalah yang kita alami di dunia tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin, saudara. Ya, kita telah dipilih, dipanggil, ditentukan, dibenarkan untuk menjadi serupa dengan gambarnya Yesus Kristus. Artinya apa? Menerima hidup yang kekal. Itu sebabnya tetaplah tekun dalam iman, tetap setia. Apapun yang terjadi, jangan saudara tinggalkan Tuhan. Tinggalkan Tuhan berarti saudara kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan yaitu hidup yang kekal. Itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Mari kita semua berdiri. Ajar ku mengerti segala rencanamu. Ajar ku berpasrah kepadamu. Berserah hanya padamu. Mari bimbing kami, pegang hidup kami, terangi kami oleh firman dan Roh Kudus. Bantu dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Angkat kedua belah tangan, saudara. Bapakku, kita punya Bapa yang ajaib. Haleluya. Rencana Tuhan, rancangan Tuhan, saudara, untuk menjadi serupa dengan Tuhan, dimuliakan bersama dengan Tuhan di surga. Haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Perbuatan Tuhan dahsyat dan ajaib pada pagi hari ini kepada kita semua. Yang sakit disembuhkan, yang lemah mendapat kekuatan, semua masalah, kesulitan saudara ditolong oleh Tuhan. Percaya Yesus sanggup dan sanggup melakukan perkara yang besar. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Kehendak-Mu terjadilah. Kita mohon kepada Tuhan mengerti rencana Tuhan yang baik bagi kita semua. Segala rencana-Mu ajar ku berserah hanya kepadamu Tuhan. Ku berserah hanya padamu. Mari pimpinlah
jalanku Tuhan. Haleluya, sesuai dengan firman-Mu. Haleluya. Terang firman-Mu, ajarku berharap hanya Pak. Mari kembali kita angkat tangan kita. Bapa, ini anakmu. Haleluya, jemaatmu. Haleluya, Engkau tahu keperluan, kebutuhan, Engkau tahu kekuatan, kemampuan kami terbatas. Haleluya, Engkau ajaib. Percayalah, Yesus sanggup mengadakan apa yang Kau perlukan hari ini. Haleluya. Mengadakan segala yang Ku perlukan menurut kehendak-Mu. Katakan, Bapakku, ini kami. Haleluya. Tuhan, haleluya. Perbuatan Yesus sanggup dengan iman saudara, haleluya, menyembuhkan saudara, mengubah hidup menjadi baik. Haleluya. Adakan segala yang Ku perlukan menurut kehendak-Mu. Katakan, Yesus sanggup. Haleluya. Haleluya. Mohon dengan kasih Kristus, Bapak Karis maju ke depan dan berdoa. Haleluya. Ku perlukan menurut kehendak-Mu, terjadilah secara lama-lama. Haleluya, haleluya, haleluya. Itu yang Kau berikan pada kami Tuhan, untuk bisa kami berikan. Dan ini Tuhan, biarlah kuasa-Mu yang bekerja, Engkau tetap lindungi kami, Engkau tetap lindungi rumah ibadah ini Tuhan, sehingga bisa menjadi rumah ibadah yang bisa memuliakan dan menyenangkan nama-Mu ya. Dan jauh daripada sempurnanya. Amin.
Tuhan, kita akan berikan persembahan yang kedua. Ketika persembahan belum bersiapkan diri, berkat-Mu lebih dari cukup. Haleluya. Ku bawa hidupku, bersujud pada altar-Mu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku teringat akan kasih-Mu di saat malam yang gelap. Sungguh Engkaulah pertolongan. Tercurah bagiku, berkat-Mu yang meliharaku, seperti anggur yang manis, Kau menghias hidupku. Berkat-Mu lebih dari cukup. Berada di hadirat-Mu, ku bersujud pada altar-Mu. Sungguh Engkaulah pemeliharaku, menghiasi hidupku saat malam yang gelap. Sungguh Engkaulah pertolongan. Berkat-Mu tercurah bagiku, berkat-Mu yang memeliharaku, seperti anggur yang manis, Kau menghias hidupku. Berkat-Mu lebih dari cukup. Puji nama Tuhan, kita sudah dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Kita diingatkan, dinasehati melalui kebenaran firman Tuhan, agar iman kita bertumbuh dan kita mampu menghadapi apa yang saat hari-hari ini datang di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Sebelum saya menyampaikan warta jemaat, laporan yang kemarin sudah saya sampaikan, mohon yang pertama pemuda remaja. Shalom, saya sebagai koordinator remaja ingin melaporkan laporan pertanggungjawaban ibadah Natal remaja dan dewasa muda 2021. Untuk pengeluaran pertama dari konsumsi, kita ambil dari dana celengan, nasi kotak per kotaknya 15.000, kita pesan 75 dan pengeluarannya 1.125.000. Untuk roti coklat Hermon, kita ambil dari dana kas remaja sendiri, per kotaknya ada 6.000, kita pesan 75 kotak juga, yaitu sebesar 450.000. Lalu untuk dari pembicara, ada donatur yang memberikan sebesar 200.000 dan kas remaja sebesar 400.000. Pengeluaran lainnya ada lilin besar 30.000 dan lilin kecil 20.000 dan kita ambil dari dana kas remaja juga. Total pengeluaran seluruhnya ada 2.225.000
Dan pengeluaran dari remaja sendiri 900.000. Per 23 Januari 2022 kas remaja sebesar 2.293.000. Sekian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sekolah minggu. Puji nama Tuhan. Saya di sini sebagai pemegang kas sekolah minggu akan melaporkan untuk saldo tahun 2021 sebesar 4.649.250 rupiah. Saldo tahun 2021 sebesar 4.649.250 rupiah. Nah, di sini saya akan pengeluaran sekolah minggu. Yang pertama, dana sosial sebesar 100.000 untuk printing Natal kemarin sekolah minggu 98.000. Untuk snack sekolah minggu sebesar 70 paket itu 700.000. Kemudian untuk boneka show kita sudah memiliki sendiri ya, itu sebesar 560.000. Kemudian untuk paket oleh-oleh pembicara sebesar 76.000. Kemudian untuk pembicara 500.000. Kemudian untuk snack sekolah minggu tanggal 9 Januari 2022 80 paket sebesar 480.000. Kemudian untuk hadiah Santa 126.000. Kemudian pengeluaran sebesar 2.540.000. Jadi saldo yang kita miliki sebesar 2.009.250. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan, demikian laporan keuangan seluruh pemegang kas dari yaitu kas kesejahteraan, kas remaja, sekolah minggu, celengan sosial, semua sudah diketahui oleh Bapak Ibu semua. Kita punya kas dan kas itu adalah dari masing-masing, yaitu seperti sekolah minggu itu dari persembahan sekolah minggu yang masuk kas sekolah minggu, persembahan dari remaja masuk kas remaja. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Terima kasih semua pemegang kas yang bisa bersama-sama untuk yaitu membangun kegiatan-kegiatan di dalam pekerjaan Tuhan. Puji nama Tuhan. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara yang telah beribadah di tempat ini maupun yang baru datang di tempat ini untuk bersama-sama beribadah. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati. Terima kasih atas korban kasih Bapak Ibu, baik untuk persembahan pekerjaan Tuhan, baik untuk persembahan kepada kami keluarga hamba Tuhan, berupa apapun yang Bapak Ibu persembahkan untuk kami hamba Tuhan. Doa kami hanya Tuhan Yesuslah yang mampu membalas Bapak Ibu lewat usaha, lewat pekerjaan, lewat apapun yang Bapak Ibu kerjakan. Janji Tuhan apa yang kita tabur pasti kita tuai. Amin. Puji nama Tuhan. Pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Protokol kesehatan keluarga Bapak Adi Mulyono, persembahan keluarga Ibu Lani, hari Rabu jam 5 ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Ibu Sulung.
Hari Kamis jam 5 ibadah pemuda remaja, Jumat jam 4 ibadah di Tumapel, Sabtu doa puasa doa dimulai jam 10 pagi, jam 6 doa pelayan Tuhan. Hari Minggu jam 7 sekolah minggu, jam 9 ibadah umum disertai dengan perjamuan suci. Senin, Selasa, Jumat ada doa malam dimulai 6:30. Amin. Di nama Tuhan, demikian pengumuman ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Kiranya Tuhan tolong dan Tuhan campur tangan. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk anak-anak Tuhan yang tidak hadir, berdoa untuk perjalanan kita sepanjang minggu, yaitu usaha kita mulai hari ini kita taruh kepada Tuhan, agar Tuhan tolong. Berdoa untuk bangsa dan negara. Mari kita jemput semua untuk bangkit berdiri, kita pujikan. Saat tiada jalan hadapi persoalan, saya mohon dengan kasih Kristus, Ibu Nunu berdoa sebelum doa berkat. Saat tiada jalan hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan Benar Tuhan, hanya ada di dalam nama Yesus ada pengharapan. Sebab itu kami bersyukur kepadamu Tuhan, atas apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kalau pada siang hari ini Tuhan, kami boleh berada di tengah-tengah perhimpunanmu. Semua ini karena anugerah yang sudah kau berikan bagi kami. Sebab itu kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Kalau Engkau sudah memimpin kami dari ibadah kami awal, pertengahan sampai pada tamatnya, kami percaya Tuhan bahwa berkat-Mu ada di dalam seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir. Dan kami yakin Tuhan bahwa sidang jemaat-Mu yang saat ini tidak sempat hadir, Engkau yang menilik mereka dan Engkau yang memberkati mereka ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa atas pemeliharaan-Mu sepanjang minggu ini. Dan kami serahkan juga Tuhan perjalanan kehidupan kami sepanjang minggu mendatang. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu ada bagi kami. Engkau yang menuntun di dalam setiap langkah hidup kami, melewati kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang membekali di dalam setiap perjalanan kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan, memberkati Terima kasih, Tuhan. aktivitas di dalam Tuhan Yesus, seluruh sidang jemaat-Mu yang ada. Memberkati setiap pekerjaan yang dilakukan Haleluya, anak-anak-Mu terima kasih. Tuhan. Dan kami yakin Bapa, Engkau Haleluya. tidak pernah merancangkan suatu kecelakaan bagi sidang Ya, jemaat-Mu. Tuhan, Dan kami yakin Tuhan, bahwa penyertaan-Mu senantiasa ada di Haleluya. sepanjang kehidupan kami. Amin, amin. Terima kasih Bapa, terima Terima kasih. kasih. Kami serahkan Tuhan di Haleluya. acara Tuhan Yesus, ibadah-ibadah yang sudah dicanangkan di dalam pengumuman, dan kami yakin Tuhan Engkau Haleluya. yang beracara, Terima baik kasih. anak-anak sekolah minggu, baik Haleluya. ibadah raya yang disertai perjamuan Terima kudus, kasih, dan Tuhan. juga ibadah pertengahan minggu, baik doa-doa Tuhan Oh, yang haleluya. dilakukan Tuhan Terima Yesus bagi kasih. setiap sidang jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Tuhan Yesus saudara-saudara kami yang saat ini sedang berbaring sakit, ataupun Tuhan saudara-saudara kami yang di dalam Tuhan Yesus kelemah ekonomian Tuhan, dan kami yakin Tuhan Kau hadir bagi sidang jemaat-Mu yang lemah, Terima Engkau kasih. hadir di dalam sidang jemaat-Mu yang Haleluya. sakit, dan kami Terima percaya kasih. Tuhan pertolongan-Mu Haleluya. nyata, pertolongan-Mu kasih, datang Tuhan. dengan tepat waktu Dia Haleluya. membutuhkan ya Tuhan. Terima Terima kasih, kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Kami Haleluya. yakin Tuhan di dalam Tuhan Yesus Haleluya. seluruh rancangan-rancangan yang Haleluya. direncanakan oleh Tuhan para Jesus. aparat negara, dari Haleluya. pimpinan yang tertinggi sampai pada pimpinan yang terendah. Terima Tuhan kasih. Yesus Engkau bekerja di Haleluya. dalam seluruh aparat negara. Terima kasih. Engkau mengurapi mereka Tuhan, Haleluya. sehingga Tuhan Yesus di dalam Terima perjalanan kasih. Tuhan Yesus, Haleluya. acara-acara mereka di dalam perencanaan mereka haleluya, akan haleluya. takut dan gentar akan Engkau ya Amin, Bapa. amin. Terima kasih sehingga kami Tuhan. boleh Terima beribadah kepadamu dengan penuh kebebasan, dan di Haleluya. dalam nama-Mu Tuhan Terima ada kasih. kemuliaan. Terima Amin, kasih, amin. kami menyerahkan hamba-Mu dan seluruh sidang Haleluya. jemaat ini, dan berkat-Mu senantiasa kasih. melimpah. Terima Amin, kasih Bapa. amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di mana anak-anak-Mu yang hadir dalam ibadah di gedung gereja ini, mereka telah mengorbankan waktu, tenaga, dan segala-galanya untuk Engkau, membawa tubuh, jiwa, roh kepadamu Tuhan. Kami yakin Tuhan sudah memperhitungkan akan kehadiran anak-anak-Mu saat ini, baik persembahan kasih, persembahan kolektor, dan untuk pemeliharaan gereja. Kami yakin Tuhan sudah membalas, memberkati 100 kali lipat ganda. Terima kasih Bapak. Sekarang angkatlah kedua belah tangan saudara untuk menerima berkat ilahi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan memelihara dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu menjadi bagianmu. Itu sebabnya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pulanglah ke tempat masing-masing. Terimalah terlebih dahulu berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta, kasih sayang, kasih karunia, kemurahan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan urapan Allah Rohul Kudus turun dengan limpahnya. Berkat saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua, menjemput, membawa kita masuk dalam surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan, Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
Mohon saudara sabar sebentar, duduk aja sebentar. Ada satu program sebetulnya ya, ini mumpung ada waktu, masih waktu, saya sampaikan bahwa gereja kita ini untuk kelengkapan keperluan gereja, kita membutuhkan namanya terop yang bisa dibongkar pasang. Ya, ada yang sudah tahu mengapa ini punya program ini sudah lama. Nah, kita akan kerjakan. Kita perlu 4 setel ya. 4 setel. Jadi seperti samping ini nanti untuk parkir supaya tidak hujanan, tidak kepanasan. Yang kedua, setiap ada kegiatan kita pasang di depan sana. Nah, 1 setelnya kurang lebih itu kerangka besi itu 1,5 juta. Berarti kalau 4, 6,5 juta itu belum ongkos. Ya kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Nah, saya sampaikan bahwa kita sudah punya dana 2 juta. Ya, 2 juta berarti 1 lebih ya, 1 setel lebih. Jadi saya hanya sampaikan kepada saudara, ya apabila saudara tergerak, terbeban, kami tidak pernah memaksa dan menekan, ya semua dengan kasih, sukacita, sukarela untuk mengambil bagian program ini. Ya, itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih, selamat pulang, Tuhan memberkati. Nama Tuhan, yang dari balkon bisa turun duluan ya, yang di bawah menunggu yang di atas.